Tapi setidaknya dia mengenalkan kami kepada Tuhan Yesus. Dia mengenalkan kami kepada Tuhan Yesus, tapi ya itu tadi, kalau pagi sarapannya pakai petasan, malamnya pakai bom molotov, saudaraku. Kalau siang dia mah bersaksinya, wah dia cerita sama teman-temannya tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau pagi dia sarapan pakai petasan, malamnya bom molotov, percaya deh. Wah. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi dan memberikan rema di dalam hidup kita, dan rema itu akan menjadi iman, dan iman itu yang akan memindahkan semua gunung-gunung. Dan dalam hidupmu, iman itulah yang akan mengalahkan semua hal yang jahat di dunia ini. Iman itu yang mengalahkan semua yang buruk. Iman itu yang menuntun kita kepada kekekalan. Haleluya. Ya, kita hari ini belajar nazar seorang ibu. Tadi Anda baru baca di bilangan bagaimana tentuan nazar seorang ibu. Ingat, itu dalam perjanjian lama sebuah kias. Di dalam perjanjian baru, hubungan suami istri itu ada persamaan hak, ya, dan ada sesuatu yang berbeda ya di perjanjian baru dengan perjanjian lama. Karena kultur, perjanjian lama diperuntukkan bagi orang Yahudi, perjanjian baru diperuntukkan bagi seluruh segala etnik, segala ras, segala budaya. Ya. Nah, namun kesimpulannya sebenarnya adalah sebuah nazar yang diberi contoh oleh istrinya, oleh seorang ibu, oleh ibunya Samuel, ya, yang namanya Hana. Nah, dan nazar itu kemudian digenapi oleh Tuhan. Apakah kita harus bernazar? Ya, Mazmur 76 berkata bernazarlah, tapi bayar nazarnya itu. Ya, dulu kita pernah belajar bagaimana kita harus membayar nazar kita ketika kita janji sama Tuhan. Nah, saudara, tadi kita baca di dalam 1 Korintus 7 dan 2 Korintus 6 ayat 14. Dalam 1 Korintus 7 itu ada cerita bagaimana kita memperbaiki konflik di dalam hubungan suami istri, dan bagaimana kita misalnya ya kita menikah dengan, atau kita sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seimbang dengan kita, ya. Kita tidak perlu menceraikan dan tidak boleh menceraikan, tetapi kita perlu mendoakan mereka, ya, supaya mereka hidup dikuduskan dan mereka bisa dibawa kepada Yesus. Ya, nah anak-anak itu juga orang tua yang menguduskan. Makanya kalau Anda lihat semua raja-raja Israel, ya. Tapi kalau kita lihat tadi ya 1 Korintus 7 itu lagi cerita untuk wanita-wanita yang sudah bertobat di dalam Tuhan, ya. Saudara lihat ya, di dalam cerita raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, raja-raja yang ibunya baik, anaknya baik. Raja-raja yang ibunya nggak baik, anaknya nggak baik. Ya. Raja-raja yang ibunya penyembah berhala, anaknya jadi penyembah berhala. Raja-raja yang ibunya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, anaknya ikut menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun bapaknya jahat. Nah, ada satu hal yang menarik ya, nanti Anda boleh amatin, Anda boleh evaluasi, baca seluruh 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Anda kasih catat, tulis ya, ini ibunya siapa, anaknya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, tulis begitu ya. Nah, satu hal yang menarik, ya, satu hal yang menarik memang. Kalau ayah, ya, kalau ayah nyakitin anaknya, anak akan ingat sampai mati, sampai dia bisa ngampuni ayahnya. Tapi kalau ibu nyakitin ayahnya, anak bisa ngampuni, ya, bisa memaklumi. Lucu ya. Tapi ibu-ibu yang tidak baik akan membawa anaknya jadi nggak baik juga. Pada umumnya begitu. Tapi ayah nggak baik, belum tentu anaknya nggak baik. Lucu ya, ayah yang pemabuk, ayah yang brengsek, belum tentu anaknya brengsek. Ya, lebih banyak anaknya itu justru berhasil ketika ibunya baik, dan ibunya itu yang kemudian menuntun anak-anaknya. Wah, tugasnya berat banget ya ibu ya, enakan si bapak dong. Yang enggak, sama aja. Kan tadi bilang ayah adalah cinta pertama dari
anaknya, anak gadisnya. Kalau ayah itu mengecewakan dia, waduh itu seumur hidup itu si anak ini akan kepahitan sama yang namanya laki-laki. Ya, kalau ayah adalah seorang sahabat yang paling baik bagi anaknya laki-laki. Kalau si ayah ini mengecewakan, maka anak ini tidak akan pernah percaya lagi sama orang. Ayahnya sendiri aja mengkhianati. Beda dengan ibu. Ibu mah biasa kalau janji-janji palsu. Dan nanti pulang tak belikan es krim. Sampai rumah pura-pura ini belaga gila. Ibu Sarma kan sering begitu sama anaknya tuh. Belaga gila sampai rumah. Ma katanya mau beli es krim. Siapa bilang? Tadi mama bilang. Enggak, mama bilang sama orang lain, enggak sama kamu. Belaga gila dah. Pokoknya anak sakit hati. Enggak, anaknya enggak sakit hati. Cuma marah-marah doang anaknya kan. Tapi enggak sakit hati. Tapi kalau si papa yang bilang, waduh diingat tuh sampai tua dulu papa pernah janji ya mau belikan es krim. Saya masih ingat dibohongi sama mami saya ya. Dulu kan kita miskin gitu ya. Jadi kita uang jajan nggak banyak kan, nggak suka jajan. Jadi wah ini mumpung mami datang saya pikir bawa duit. Mi itu beli bakso kocek mi itu di depan sekolah itu kan. Mami bilang jangan bodoh. Nanti ya jangan sekarang itu belum jadi itu baksonya. Pagi itu biar panas dulu, itu kan di pinggir jalan itu kotor, biar panas dulu jadi kita beli yang panas. Oh ya udah, habis ambil rapot saya kan seneng kan, wah ini pasti dibeliin bakso kocek sama si mami kan. Mi udah panas mi ayo mi udah seret-seret kan. Jangan bodoh, maminya pura-pura belaga gila ngomong sama satpam itu kan. Mami saya itu harus biasa si mami itu memang suka belaga gila begitu. Udah ngomong-ngomong, udah becak datang, becaknya datang kan. Habis becaknya datang, kita mau naik becak. Mi katanya mau beli bakso kocek. Wah saya udah mulai ngamuk-ngamuk, saya udah mulai merajuk, udah mulai ngosek gitu kan. Terus mami saya dicupit itu sambil dicemeng sambil naik becak itu saya sambil nangis kan. Terus si mami bilang, bodoh kamu, itu bakso kocek bikinnya pakai celana tahu nggak? Terus saya diam, saya mikir lama bikinnya pakai celana. Terus saya marah, mami bohong. Kalau kocek bikinnya nggak pakai celana, pakai apa? Saya bilang begitu. Masa terlanjur dia masak coba. Bayangin, si mami ini memang ampuni. Tapi itulah, tapi saya nggak sakit hati apa, ketawa-ketawa juga. Coba kalau si papi yang ngomong begitu, wah saya sakit hati saya itu. Tapi itulah ya seorang ibu. Dan mami itu berdoa yang berhasil memenangkan seluruh anak-anaknya dan seluruh keluarganya. Dan dalam segala kebodohannya, dalam segala kenaifannya, wah ini si mami ini berdoa terus ya. Berdoa buat kita sekeluarga, anak-anaknya semuanya sarjana semuanya, bersyukur ya. Dalam segala keadaan, kita sampai, wah ngeri kita dulu sekolah ya, kita bertiga semua sekolah bayar sendiri semua, saudara. Saya dari SMP kelas 1 sekolah bayar sendiri, saudara. Kerja sendiri, sekolah sendiri, jualan nomor buntut dulu saya. Wah, seolah edan dulu, ngeri perjuangan kami sekeluarga. Tetapi terus dididik terus bagaimana supaya kita ya dididik agamawi ya jadi agama Kristen, tapi ya maksudnya bukan dididik, tapi setidaknya dia mengenalkan kami kepada Tuhan Yesus. Dia mengenalkan kami kepada Tuhan Yesus, tapi ya itu tadi, kalau pagi sarapannya pakai petasan, malamnya pakai bom molotov, saudaraku. Kalau siang dia mah bersaksinya, wah dia cerita sama teman-temannya tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau pagi dia sarapan pakai petasan, malamnya bom molotov, percaya deh. Waduh, dan tidak ada satupun yang dimenangkan teman-temannya. Saya biasa, tapi anak-anaknya dimenangkan ya. Akhirnya anak-anaknya semuanya cinta Tuhan. Luar biasa dan luar biasa sekali perjuangan itu ya. Dan memberikan kesetiaan itu ya. Wah, didera oleh ayah saya. Tapi bilang, kenapa mami nggak cerai? Suatu ketika kita nggak tahan kan lihat mami digebukin terus. Supaya kamu nanti jangan bercerai. Wah, kamu lihat tuh orang tua yang bercerai. Akhirnya anaknya kasihan kan. Kami nggak mau bercerai. Wah itu, makanya itu kita simpan dalam hati itu ya, kesetiaan itu. Waktu dia mau menikah, kamu jangan, itu kenapa mami setuju sama anak begitu kan? Karena kan dulu ada kita ada beberapa sahabat wanita gitu kan. Saya setuju, mami setuju sama anak. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bercerai. Alasannya cuma itu doang alasannya. Waduh, yang itu lebih cantik mami. Iya, tapi itu orang tuanya bercerai, jangan. Saya bilang gitu, kenapa mami? Nanti dia nggak punya teladan. Saya nggak berkata mendeskripsikan Anda yang bercerai, enggak ya, sorry ya. Karena kita semua akan dipulihkan ya. Tapi waktu itu dalam segala, paling nggak mami mendidik. Lihat ya, kalau ada
perempuan ya, terus tangannya letaknya sudah ada dilipat, kamu jangan deket-deket. Kenapa? Iya, nanti kamu dihisap kemudaanmu, nanti kamu cepat tua, kamu cepat mati. Wah, saya takut sekali kalau ada tante-tante deket-deket saya takut sekali, saudaraku. Karena saya dulu kan ganteng, lagi muda. Waduh, jangan, nggak ada yang ngalem-ngalem dewe. Tapi memang iya, jadi kalau tonton itu saya ingat, langsung ingat, nanti dihisap cepat mati. Maksudnya, mami, itu jangan nanti kamu jadi berondong itu loh. Maksudnya begitu, karena kan kami miskin. Terus ada tante-tante kan menawari uang kita, kan kita kepengin kan. Terus kita digarap sama si tante-tante ini. Tapi intinya, saudara, si mami ini punya berdoa sungguh-sungguh dan luar biasa ya. Artinya ada dalam segala kenaifannya dan kekurang mengertiannya mendidik anak dalam berkeluarga, setidaknya memberi teladan kepada kami, jangan bercerai ya, jangan bercerai dan menikah, cari yang sama-sama anak Tuhan ya. Dan kita lakukan itu dan bersyukur. Mengapa kita harus sama-sama anak Tuhan, saudaraku? Kalau tadi Anda lihat di dalam 1 Korintus 7, kalau pasangannya nggak seimbang, dan tadi dalam 2 Korintus 6 ayat 14, hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Artinya sama-sama anak Tuhan yang punya percaya, punya iman percaya yang sama. Mengapa? Nah, mengapa? Karena ada satu masa nanti kita masuk di dalam pencobaan, dan pencobaan itu luar biasa hebatnya, luar biasa dahsyatnya ya, menggoncangkan setiap sendi-sendi hidupmu, sampai rasanya itu badan itu sudah terpisah, tangan, kaki, kepala, kuping, semua mata terpisah semua. Pernah ngerasain gitu nggak Anda waktu ngalami pencobaan? Kami tuh ngerasain gitu ya, sampai kita tuh pulang sampai nggak berasa gitu, kita ada di mana, rasanya mati enggak, hidup enggak. Kita ngerasain ya, ngeri ya, ngerasain sampai sebegitunya, sampai lost, sampai rasanya kehilangan pijakan. Kalau ngimpi itu ya, saya pernah ngimpi itu, saya lagi naik pesawat, saya kan dulu kerjanya naik pesawat ya, seminggu saya bisa naik pesawat 2-3 kali itu. Tiba-tiba saya lagi naik pesawat itu jatuh, ya. Dan saya ikut jatuh di bawah itu, gitu, sambil saya kedongsok gitu, pesawat itu jatuh gitu ya. Rasanya benar-benar jatuh itu, benar-benar, wah ngeri sekali rasanya itu. Terus saya bangun, wah tuh waktu saya bangun itu saya berkeringat itu ya, pesawatnya jatuh, bayangin. Saya nggak pernah takut naik pesawat, tapi hari itu, malam itu tuh saya tiba-tiba takut sekali. Nah, seperti itu rasanya, kayak masuk ke lubang yang tanpa dasar itu ya, nggak nyampe-nyampe, terus turun terus begitu, meluncur terus ke bawah begitu. Nah, sudah pernah ngalamin begitu? Nah, itulah saatnya Anda berdoa bersama dengan pasangan Anda. Ya, itulah saatnya berdoa dengan pasangan Anda. Berdoa bersama. Dan lucunya, ya, kalau seorang laki-laki bernazar, ya, rasanya berat sekali. Tapi seorang wanita yang bernazar, kok seringkali lebih dikabulkan sama Tuhan. Saya juga nggak ngerti kenapa itu. Ya ini coba diamatin ya. Saya bernazar bolak-balik sama Tuhan, Tuhan nggak kabulkan. Tapi istri saya sekali bernazar langsung dikabulkan sama Tuhan. Heran saya, padahal saya puasanya lebih banyak daripada istri saya loh. Serius. Tapi itu yang terjadi ya. Nah, mami saya bernazar dikabulkan sama Tuhan. Ya, dan itu yang terjadi. Ya, suatu ketika mami saya bernazar menyerahkan saya kepada Tuhan. Kalau ada satu masalah besar, kalau lolos, nah terus diserahkan sama Tuhan. Dan akhirnya jadilah saya hamba Tuhan, diserahkan begitu ya. Nah itu yang terjadi ya, saudara. Bernasarlah dan bayarlah nasarlah itu kepada Tuhan. Hai ibu-ibu, wah ini khotbah hari ini buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sedang dalam masalah. Dan Anda tidak tahu lagi harus bagaimana. Bernasarlah hari ini sama Tuhan. Ya, bernasar, jangan takut. Tuhan lepaskan aku Tuhan. Kalau perlu bernazar sambil puasa, ya 3 hari Anda puasa, selama 24 jam makan sekali saja. Ya, makanya jangan sama gulai kambing, bakso sapi. Makanya saya nasi sama sayur saja, sama tempe, tahu. Jangan hamburger juga. Umat bernazar makanya Pizza Hut, hamburger, McDonald, wah umpak-umpakan, kurang ajar. Anda bernazar malah umpak-umpakan. Kalau Anda lagi bernazar tiba-tiba Anda kepengen makan yang aneh-aneh, beli terus kasihkan sama orang yang lapar, sama orang miskin. Orang lapar itu suamimu lapar itu namanya orang lapar, bukan maksudnya ya. Orang lapar yang kasihkan suaminya, bukan. Maksudnya orang miskin, ya kan. Yesaya 58, berikan apa yang kau inginkan kepada orang miskin. Jangan ingin Alfat, nanti kamu belikan Alfat kasih orang, jangan. Kalau beli lagi bernazar, tiba-tiba kepengen beli Alfat, Alfatnya harus kasih ke saya loh.
Jangan, lagi bernasar jangan pikir aneh-aneh. Anda pengen makan apa, waktu puasa itu kan lapar, tiba-tiba pengen apa, dibeli, kasihkan sama orang yang di pinggir jalan. Ya, gitu ya caranya ya. Dan bernasar, saya mendorong Anda untuk bernasar. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu kepada Tuhan Allahmu. Bernasarnya jangan aneh-aneh. Nanti kalau saya Tuhan, kalau saya lepas dari masalah ini atau kalau saya ada ini Tuhan, saya akan ceraikan suami saya. Wah, itu namanya bukan bernasar, itu kurang ajar. Ceraikan suami kawin sama itu CLBK, itu namanya bukan bernasar, itu namanya kurang ajar. Bernasar itu Anda ngerti ya? Bernasar kalau saya bernasar ini saya akan misalnya nih semua penghasilan saya 20% akan saya kasihkan ke Yayasan Damaris. Misalnya itu bernasar. Itu saya nggak propaganda, itu beneran, itu namanya bernasar. Ya, biasanya 10% ini 20% misalnya. Namanya bernasar itu misalnya nih, Tuhan kalau ini lolos, saya akan belajar akan baca Alkitab sehari minimum 5 pasal. Misalnya begitu kan. Itu bernasar. Tuhan kalau ini lolos, ya saya akan rajin puasa seminggu sekali. Itu berat loh. Jangan, saran saya jangan, itu nazar yang berat sekali. Karena suatu ketika bolong nanti, aduh dikejar nanti. Ya, karena suatu ketika akan bolong, jangan yang rutin-rutin. Tapi kalau Anda seorang flekmatik boleh tuh, orang flekmatik biasanya lebih, kalau bernazar lebih lama, lebih konsisten ya daripada orang-orang sanguin. Tapi kalau bernasar sesuatu, ya, tapi ingat ya, pokoknya kalau bernasar dibayar, jangan nggak dibayar. Ya Tuhan, kalau ini saya akan berikan sumbang panti asuhan ini setiap bulan, misalnya begitu ya. Dan biasanya nasar itu, makanya bilang bayarlah, biasanya berupa apa? Materi. Makanya disebut bayarlah. Ya, membayar nasar. Tadi kemarin kita belajar dulu ya, itu ada kalau membayar, itu berapa membayarnya, ada sekian, ada berapa persen, nah, itu nggak usah dihitung begitu. Tetapi intinya adalah, kalau bernasar, berarti itu berapa biasanya berupa materi. Ya, biasanya yang efektif itu supaya Anda jangan kebebanan. Ya, kalau bernasar nanti saya akan puasa dalam setiap bulan selama 3 hari 3 malam, wah setengah mati, saudara. Jangan yang berat-berat. Jangan yang aneh-aneh juga. Kalau bernasar nanti saya akan terjun dari langit apa misalnya. Jangan. Yang aneh-aneh itu pokoknya jangan. Bernasar itu yang wajar. Biasanya berupa apa? Janji. Seperti itu tadi, persembahan tatangan, persembahan sulung, persembahan apa, itu biasanya itu adalah sebetulnya akibat dari nasar. Ya, kalau saya Tuhan, kalau saya keterima di Universitas Indonesia Tuhan, saya janji saya akan berikan buat Tuhan apa misalnya begitu kan, persembahan. Tuhan kalau saya sampai keterima di perusahaan itu Tuhan, itu perusahaan Airfield Bonafit, saya berjanji bulan pertama, gaji bulan pertama saya akan berikan pada misalnya begitu. Anda bisa bernasar seperti itu. Dan saya bukan perpuluhan lagi Tuhan, saya akan kasih 20% dari penghasilan saya misalnya. Karena Anda lihat itu cukup. Itu sebuah nasar dan itu adalah sebuah taburan. Ya. Dan banyak hal, tapi biasanya namanya dibilang bayarlah nasar, karena biasanya berupa materi, yang namanya pembayar nasar. Jadi Anda bernasarlah, jangan takut, ya, jangan takut bernasarlah, hai ibu, bernasarlah. Nah, waktu bernasar itu sambil puasa, sehingga sebelum bernasar Anda puasa dulu. Nah, nanti minta hikmat apa yang layak, yang buat Anda itu layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, nasar itu, ya. Jangan Anda, saya bernasar nanti kalau itu tas saya itu yang bekas itu saya kasihkan ke ibu Ana, ya jangan, masa bernasar ngasihnya tas bekas. Enggak ya, kita nggak butuh tas. Tapi maksudnya itu bercanda ya, maksudnya kalau bernasar itu jangan Anda barang jelek dikasihkan, untuk saya nanti kasih ini, saya kasih ke orang miskin. Itu bukan bernasar, itu kurang ajar. Itu mah nggak usah tanya begitu. Bahkan orang-orang di luar Tuhan pun seringkali ngasih barang yang baik kepada orang lain. Anda kalau ngasih barang, memang kalau ada barang bekas kita kasih, tapi jangan merasa berjasa. Jangan pernah Anda merasa berjasa kalau ngasih barang bekas kepada fakir miskin. Karena Anda mau dibuang sayang, mau disimpan juga sesek kan? Jadi jangan merasa berjasa. Nah, kalau Anda ngasih barang baru ke orang miskin, ke orang di pinggir jalan, orang nggak kenal, ya Anda boleh bersuka cita. Tapi jangan bersuka cita karena ngasih barang bekas ke orang. Itu Anda menghina, Anda sedang menghina diri Anda sendiri.
wah saya bersuka cita hari ini karena saya sudah memberkati orang lain dengan barang-barang bekas saya. Nah, jangan juga. Anda nangkap nggak yang saya maksud? Berikan yang terbaik ketika bernazar. Bukan yang bekas, bukan yang sisa, bukan yang, berikan yang terbaik. Nazar adalah bagian terbaik, bagian yang terbaik dari hidup kita. Nah, makanya ya pasangan yang seimbang. Kenapa? Hai suami-suami. Karena kalau nanti istrimu pasangannya nggak seimbang, lagi kamu bernazar, istrimu malah kepengen yang aneh-aneh. Sama ya, istri-istri. Saatnya kita harusnya bernazar sepakat. Kalau tadi kan bilang, kalau seorang istri lagi bernazar, suaminya nggak setuju, batal. Kita lagi bernazar, lagi puasa, suaminya ganggu terus. Yang aneh-aneh. Makanya menjadi pasangan yang seimbang supaya bisa sepakat suami istri. Makanya kami sepakat suami istri. Kami melewati banyak bahaya, kami melewati banyak persoalan. Bahkan dalam pertengkaran kami pun kami bisa doa sepakat. Dalam pertengkaran kami ya. Karena pasangan yang seimbang sudah di dalam Tuhan dan mengerti, sama-sama ngerti kebenaran. Nah, kalau doa sepakat itu kan lebih baik. Ya, waktu bernazar itu sepakat. Sama-sama itu akan lebih baik. Ya, kiranya saudara diberi keberanian untuk bernazar dan puasa. Masalahnya banyak orang bernazar nggak mau puasa. Ya jangan, harus puasa. Supaya Anda ngerti, supaya Anda tenang dulu. Supaya daging Anda tenang dulu. Ya, bernazar sampai puasa. Ya, diambil puasa 3 hari, 24 jam makan sekali. Di hari ketiga Anda sudah dapat hikmat. Anda mau bernazar apa sama Tuhan? Terus ngomong sama Tuhan. Ya, semoga tips hari ini ya membuat Anda mempunyai keberanian untuk bernazar, berjanji sama Tuhan, dan diberi kemampuan untuk membayar nazar itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila yang sudah mendekat ya. Deg-degan saya. Buku Pancasila kita ya, mau seperti apa nanti buku Pancasila kita ini akan berdampak seperti apa ya. Haleluya.